Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak, para ibu jamaah kajian salat subuh Masjid Darus Salam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi amal saleh sebagai bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya setiap pribadi manusia hidup di dunia ini hanya diibaratkan seperti perjalanan. Makanya Allah katakan, wa laqad awhayna ilaika Qur'anan Arabiyyah wa kadzalika awhayna ilaika Qur'anan Arabiyyah. Dan demikian itulah kami, kata Allah, telah menurunkan kepada Muhammad Qur'anan Arabiyyah, Al-Quran berbahasa Arab. Litundirahum al-qura. Fungsi Al-Quran pertama memberikan peringatan kepada penduduk kota Makkah wa man haulaha, dan kepada seluruh penduduk di sekitar kota Makkah. Wa tundiru yawmal jam'i la raiba fi, dan Al-Quran juga memberikan peringatan tentang akan datangnya hari kiamat la raiba fi, yang sedikit pun tidak ada keraguan. Apa kemudian perjalanan kita? Fariqun fil jannah. Perjalanan kita akan berakhir pada satu muara, pada salah satu di antara dua muara. Kata Allah, fariqun fil jannah, perjalanan kita akan berakhir di surga, ataupun perjalanan akan berakhir di sa'ir, di dalam neraka. Maka alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan untuk sama-sama istiqamah melakukan amal saleh, dengan harapan semoga kelak Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya di atas dinul Islam dan di atas amalan yang saleh. Para jamaah rahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kajian kitab At-Tadhkirah. Kita masih sampai kepada proses kematian seseorang. Kemarin sudah kita bahas proses keluarnya roh. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya, proses roh menuju ke langit. Hadisnya jelas, Rasulullah mengatakan wa yakhruju minha qadiya bi nafhati miskin. Roh orang yang beriman itu keluar dari jasad seseorang. Kemudian rohnya orang yang beriman ini mengeluarkan aroma yang sangat harum, seperti nafhati miskin, seperti aroma parfum kasturi. Wujud ala wajhil ardi, yang harumnya roh orang yang beriman ini bisa tercium sampai di seluruh penjuru muka bumi ini. Dahsyatnya rohnya orang yang beriman. Qal, maka kemudian dia berkata, fayasruduna biha, maka roh yang sudah keluar, yang dibungkus dengan kain kafannya, dikasih parfum yang harum kasturi, fayasruduna, so'ad itu artinya naik. Jadi mulai naik ke langit. Biha, dengan siapa? Biha dengannya. Nyanyi itu kembali ke siapa ini? Malaikat. Jadi malaikat yang bawa roh sudah dibungkus kain kafan, hanya mau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fala yamurruna ya'ni biha ala malin minal malaika. Perjalanan menuju ke langit 1 sampai nanti ke langit yang ke-7, maka tidaklah bertemu melewati yakni biha dengannya yaitu malaikat rahmah ala malin minal malaika, setiap kali melewati malaikat di antara para malaikat, illa qalu, maka semua malaikat yang dilewati berkata. Apa perkataannya malaikat? Ma ad-ruh at-tayyib. Iki risoko malaikat kok harum kok baik. Di setiap kali lewat ketemu malaikat ditanya ini ruhnya siapa? Wah, harum sekali ruh ini. Maka subhanallah, malaikat rahmah yang membawa kain kafan yang telah membungkus ruh tadi berkata, fulan bin fulan. Ini ruhnya fulan bin fulan. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, dengan nama yang terbaik yang telah dipakai nama ini di dunia. Makanya disuruh kita menggunakan nama yang baik. Maka nama-nama yang enggak baik ganti. Ya. Maka kalau pertama mungkin namanya nama bukan jelek, itu bukan jelek namanya, tapi jelek apanya? Makna. Makanya ada adiknya Umar itu namanya Asiyah. Apa artinya? Wanita pembangkang. Maka sama Rasulullah diganti menjadi Jamilah, wanita yang cantik, cantik akhlaknya, cantik pribadinya. Dan ada namanya Narin, merokok, ganti apa? Jannah. Jadi zaman lalu kan semua orang yang artinya jelek itu diganti kalau sudah masuk dalam Islam. Abdul Ka'bah, ini nama syirik, kan Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah, diganti siapa? Abdullah. Kemudian mendapatkan julukan Abu Bakar. Jadi nama Abu Bakar itu aslinya Abdul Ka'bah. Nama EKTP-nya itu Abdul Ka'bah. Ketika masuk dalam Islam diganti dengan Abdullah, karena beliau orang yang paling pertama kali serogap dalam masalah menerima Islam. Apapun informasi dari Nabi, maka orang lebih senang menyebutnya dengan Abu Bakar. Abu itu artinya bapak, Bakar itu artinya bersegera. Bakar itu bikrun, bikrun itu artinya pagi. Bukra tahu? Nah, bukra itu artinya apa? Pagi. Makanya disebut dengan bakar. Itu artinya karena beliau orang pertama kali yang paling menerima kebenaran atau bakar. Maka nanti roh yang sudah keluar dibawa menuju langit. Setiap kali melewati para malaikat, maka semua malaikat takjub dengan rohnya fulan bin fulan, karena harumnya yang telah dibawa oleh malaikat rahmat. Hatta yantau ila sama'i dunia. Perjalanan ini terus sampai nanti berhenti di langit dunia, di langit pertama. Ketika sudah sampai di langit pertama, malaikat rahmah, karena ada malaikat rahmah, ada malaikat Adam. Kalau malaikat rahmah ini yang membawa ruhnya orang yang beriman, sedangkan malaikat Adam yang membawa ruhnya orang yang kafir. Sampai di langit dunia, fayastaftahuna lahu. Malaikat rahmah ini minta izin untuk dibukakan pintu langit. Fayuftahu lahum, kemudian dibuka pintu langit untuk mereka. Mereka itu siapa di sini? Malaikat rahmah, ruh, sama apa? Para malaikat yang lain yang ikut mengantarkan ruhnya orang yang beriman. Fayushiyuhu min kulli sama'in muqarrabu ila sama'in allati taliha. Maka terus berjalan. Artinya perjalanan sama sampai nanti langit yang kedua, sama prosesnya sampai langit yang ke berapa? Hatta yuntaha biha ila sama'is sabi'ah, sampai nanti berhenti di langit yang ke-7. Jadi langit pertama dimintain dibukain pintu langit, dibuka. Sebagian ulama menafsirkan ketika masuk di langit dunia atau di langit pertama, maka malaikat ikut mensolatkan ruh ini. Nanti langit yang kedua sama, malaikat ikut
muntaha itu sudah penurunan terakhir. Jadi sudah nggak ada lagi di atasnya. Bukan nggak ada lagi, artinya hamba itu hanya mentok sampai di langit yang ke-7. Fayaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, ini perintah Allah. Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin. Nanti akan kita bahas di 'illiyin. Di hadapan Allah, malaikat berfirman kepada malaikat rahmat, catatkan catatan hambaku ini karena orang mukmin di mana? 'Illiyin. Wa 'iduhu ilal ardh. Setelah dicatat, kemudian perintah Allah yang kedua apa? A'iduhu ilal ardi. Ruh ini kembalikan ke dunia. Makanya ruh balik. Kembali ke dunia. Jadi ruh itu balik. Makanya kenapa dianjurkan bagi orang yang meninggal itu prosesnya disegerakan. Kenapa? Karena prosesnya ruh seperti ini. Sampai di langit yang ke-7, ruh ini disuruh apa? Balik kemana? Ke jasad. Maka kalau malaikat selesai sampai langit yang ke-7, ternyata ini masih nunggu anak nyari tiket, malaikat ngenteni Gus. Makanya disenangkan. Cuma bersegera itu lebih afdal. Kalau meninggalnya malam, jangan dikuburkan malam. Tidak boleh, bukan nggak boleh. Lebih afdal tidak menguburkan jenazah di malam hari, lebih afdal dilakukan di siang hari. Kecuali kondisi darurat, ada ya, barangkali mungkin penyakit dan lain sebagainya. Tapi kalau kondisi normal, nunggu sampai pagi. Kenapa harus nunggu sampai pagi? Karena disunnahkan agar banyak orang yang mensolatkan. Yang kedua, agar banyak orang yang mengantarkan jenazahnya. Karena ketika tambah banyak nanti akan menjadikan lebih tenang kepada jenazah yang meninggal. Makanya seorang sahabat itu ketika beliau meninggal, beliau berpesan begini, kalau nanti aku meninggal, tolong antarkan aku ke area kubur. Kemudian nanti dikubur, jangan engkau tinggalkan aku sampai nanti aku merasa tenang. Kira-kira dari menyembelih unta sampai selesai. Kira-kira menyembelih unta sampai selesai menyembelih itu berapa menit? Jangan bapak kan bukan ahli. Artinya jaga gitu. Satu sapi butuh berapa jam? Barangkali mungkin setengah jam. Jadi kata beliau, tolong tunggu aku, jangan sampai tinggalkan dari kubur ini sampai aku merasa tenang ketika nanti ditanya oleh malaikat. Maka para jemaah dirahmati Allah, maka ruh ini disunnahkan kalau prosesnya sudah selesai segerakan, tapi kalau malam jangan dikuburkan kecuali kondisi darurat. Kenapa? Ada dua, biar ada banyak yang mensolatkan. Kata Nabi, barang siapa orang yang meninggal disolatkan oleh 40 orang laki-laki yang tidak berbuat syirik, maka Allah hapus dosa-dosanya. Di hadis yang kedua, barang siapa orang yang meninggal disolatkan oleh 100 orang laki-laki, maka Allah akan berikan syafaat pertolongan kepada orang yang meninggal. 100, kalau 100 itu nggak ada syaratnya la yusyrik billah. Tapi kalau hanya 40, semua orang yang sholat 40 orang ini tidak ada satupun yang berbuat syirik. Baru kemudian Allah terima doa-doanya dan Allah hapus dosa-dosanya. Bersyukur kalau punya rumah, kemudian masyarakatnya sudah sadar. Yang jadi masalah kadang masyarakat kita itu apa? Kumpul ketika kematian, kumpul kan waktunya sholat gak ikut Pak. Dia balik di kampung saya begitu. Masih begitu. Kematian waktu banyak kumpul di depan nongkrong. Tadi ketika waktunya sholat nggak sholat, tak nyantar di depan ini. Ya Allah, gimana cara menyadarkan mereka? Jadi kantor sampai ke area mushola atau masjid. Di depan masjid dia berdiri nunggu jenazah keluar baru nanti diantar ke. Padahal subhanallah ketika nanti dengan umroh perhatikan itu di belakang ada Jabal Bukit Uhud.
yang di depan yang dinaikin itu namanya Jabal Ruman. Yang biasa orang naik itu Jabal Ruman. Jabal Uhud itu yang di belakang. Panjangnya kalau tidak salah 5 km. Kemudian tinggi itu 3 sampai 5 km. Itu Bukit Uhud. Satu kali salat seperti kirat. Satu kirat itu seperti satu bukit. Makanya dianjurkan untuk disolatkan. Kemudian kenapa Allah minta kembalikan ke bumi? Ini kata Allah, fa inni minha khalaqtuhum, karena sesungguhnya darinya, yaitu dari perantara bumi aku menciptakan mereka, wa fiha u'iduhum, dan dari bumi pula aku akan bangkitkan mereka, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi pula aku akan mengeluarkan mereka di kehidupan yang kedua. Jadi Allah minta kepada malaikat untuk membawa roh kembali ke dunia. Kenapa? Ada 3. 1, karena Allah ciptakan dari dunia. Yang kedua, nanti Allah akan bangkitkan di dunia. Di mana kita dikuburkan itu akan bangkit di situ. Kalau nanti dengan dikuburkan, kalau di sini mana kuburan ada sini? Kesamaan. Oh sini. Berarti nanti kalau dikuburkan di situ bangkit di situ. Maka yang Palestina itu dikuburkan di Baqi, Jajan. Kemudian bangkit ketemu dengan siapa? Rasulullah, ketemu dengan para sahabat, istri Nabi, itu kalau dikuburkan di Baqi. Kalau dimakamkan di Ma'la, ketemu dengan Khadijah. Makanya kuburan yang terbaik di dunia itu kuburan Baqi. Memang akan sulit Pak, ya cara dikuburkan di Baqi. Meninggal di sana dikuburkan Pak. Nanti dalam waktu beberapa bulan itu dipindah. Jadi kuburan Baqi itu bukan kuburan yang abadi bagi para pendatang yang sekarang. Semua pasti dipindah setelah beberapa bulan. Jadi paten di situ. Yang nggak dipindah itu hanya kuburan-kuburannya orang, para sahabat, para tabi'in, kemudian kuburan orang-orang yang saleh yang ketika mau dipindahkan jenazah itu masih utuh. Yang rame, yang bagi rame, Allah a'lam benar atau tidak kuburannya siapa? Mbah Maimun. Ketika mau dipindah ternyata jenazahnya masih utuh. Orang saleh insyaallah. Fayaqul Allah Azza wa Jalla, ini jadi taratan ukhra akan muncul di kehidupan yang kedua nanti dari dunia. Hadis yang kedua nanti akan kita bahas bagaimana proses roh itu. Jadi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya sahih. Idza qudira al-mu'minu atatu malaikatur rahman. Apabila ada seorang mukmin mendekati kematian, atatu malaikatur rahman, akan didatangkan kepadanya malaikat rahman. Malaikatur rahman. Ini jadi untuk orang beriman. Kalau orang kafir, malaikatul azab. Apa buktinya ada malaikat rahmah sama malaikat azab? Ketika kematian orang yang membunuh 100 orang yang bertaubat belum sampai ke tempat lokasi untuk bertaubat, Allah wafatkan di tengah perjalanan. Maka rebutanlah antara malaikat rahmah sama malaikat azab. Dan malaikat rahmah ini yang tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya rumah-rumah itu ada gambar makhluk hidup. Makanya yang rumahnya jadi kan ada gambar makhluk hidup, nah itu malaikat rahmah gak akan masuk. Kemudian bihariyatin bayda, dengan apa? Dengan membawa kain kafan bayda yang berwarna putih. Fayaqulun, ini kemudian berfirman, ukhruji radiyatan mardiyah, ayat keluarkanlah engkau menuju kepada ampunan atau menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Anti ila ruhillah wa rihan, keluarlah ruh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Rihan, yang mengeluarkan harum yang sangat indah. Wa rabbi ghairi adwan, dan Rabb tidak akan marah kepadamu, Allah tidak akan murka kepadamu. Fatahruju qadya birihil misk, kemudian keluar dengan seperti harum kasturi, hatta unawilu ba'dhum
Jadi prosesnya roh itu menuju ke langit. Setelah menuju ke langit, maka kemudian nanti roh itu akan dikumpulkan satu tempat, namanya apa? Illiyin. Jadi tempatnya roh orang yang beriman. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali tidak, kata Allah, sesungguhnya catatan orang-orang yang abrar. Abrar itu dari kata birrun. Apa birrun? Baik. Birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Jadi catatan ruh orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbakti menghambakan diri kepada Allah, lafi illiyin, sungguh catatan ruh ini dikumpulkan di illiyin. Ditanya, wa ma adraka ma illiyun? Apa itu illiyin? Kitabun marqum, kitab yang berisi catatan amal. Baik, di dalam surah Al-Mutaffifin kita akan bahas sedikit keterangan para ulama apa sih illiyin. Qala al-A'mash an Syamir bin Atiyah an Hilal bin Yusuf qala sa'ala Ibnu Abbas Ka'ban wa ana hadir an Sijil. Jadi Ibnu Abbas itu Ibnu Abbas tanya Ka'ab. Jadi Ka'ab bin Malik itu ditanya sama siapa? Ibnu Abbas tentang apa? Tentang An-Sijil. Wa ana hadir, dan aku ikut. Jadi A'mash ini An-Sadir ngomong tentang apa? Suatu ketika Abbas ini, Ibnu Abbas pada tanya kepada Ka'ab dan aku ikut di situ. Tentang apa? An-Sijil, tentang Sijil. Qal hiya al-ardu as-sabi'ah. Ini Sijil ya yang ditanya ya, bukan ini Sijil. Apa kata beliau? Hiya al-ardu as-sabi'ah. Sijil itu tempat berada di bumi yang paling bawah. Ini tempatnya roh orang kafir nanti. Jadi roh kafir di sini Sijil. Di Sijil itu rohnya orang kafir. Kemudian di mana tempatnya? Bukan di bumi. Jadi bumi itu menolak rohnya orang kafir. Rohnya orang kafir itu ditolak, gak mau menerima itu bumi. Ada yang sampai ditolak bukan sebatas ruhnya, tapi sama fisiknya ditolak oleh bumi. Tidak ridho bumi itu diisi dengan orang yang kafir. Salah satunya ruhnya, jasadnya siapa yang ditolak? Mustafa Kemal Atatürk. Itu yang ditolak. Makanya kuburannya Mustafa Kemal Atatürk itu di atas bumi, jadi bukan di dalamnya. Sudah dikubur, keluar, digali lagi, tutup, keluar lagi. Akhirnya solusi yang terakhir di mana? Sudah di atas tanah, kemudian dibikinkan cor, jadi dicor. Makanya kuburannya itu bukan di dalam, tapi di atas. Kemudian wafi arwahul kuffar kita. Sijil itu di dalamnya rohnya orang-orang kafir di Sijil. Sekarang kita bahas yang ini. Wasalu an illiyin, dan sama Ibnu Abbas tanya kepada Ka'ab tentang illiyin. Faqala hiya as-sama as-sabi'ah. Itu adalah langit yang ketujuh. Wa fiha arwahul mu'minin, dan disitulah kumpulnya roh orang-orang yang beriman. Wa hakadha qala ghairu wahidin inna as-sama as-sabi'ah. Seperti itulah gambarannya ada di langit yang ke-7. Jadi ada dua tempat kembalinya roh. Orang mukmin mana? Al-Lin. Kalau orang kafir Sijil. Makanya nanti akan kita bahas di sini. Itu nanti ditanya, mana rohnya ini? Ya kok Pak Ahmad sudah, Pak Ahmad mesti di situ meninggal. Aku gak tahu. Oh berarti ya ini hadis. Wa qala Ali bin Abi Thalib an Ibn Abbas fi ghalib kana inna kitab al-abrar fi'liyan ya'ti al-jannah. Kemudian kalau kata Ali bin Abi Thalib tentang dari Ibnu Abbas fi qauli kalla inna kitab al-abrar fi'liyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab al-abrar, catatan orang-orang yang berbakti, la fi'liyin, dimaknai al-jannatu. Jadi illiyin itu apa? Surga. Ada yang memaknai illiyin itu apa? Surga.
Wa qala Qatadah illun saqul arsh al-yumna wa qala ghairu illiyun 'inda sidratil muntaha. Wa qala Qatadah mengatakan illiyun iku saqul arsh al-yumna. Ini posisinya berada di samping arsy-Nya Allah yang di sebelah kanan. Dalam keterangan yang lain sidratil muntaha, illiyun itu tempat namanya sidratil muntaha. Sidrah itu apa? Sidrah itu artinya pohon yang indah. Muntaha itu artinya tempat pemberhentian, terminal terakhir. Maka rohnya orang yang beriman akan kumpul di situ. Makanya roh orang yang beriman itu nanti itu akan saling mengunjungi, bahkan disambut. Ya, kalau nanti suami meninggal duluan, suaminya orangnya saleh, maka akan menunggu istri itu tiap hari. Mana istri kata betul. Tiba cinta ini ternyata apa? Nikah lagi, nikah disambut. Jadi ini ada dua pendapat ya. Apakah roh itu bisa bertemu? Ulama berhujjah dan mengatakan pendapat yang lebih kuat, roh orang yang beriman itu akan ketemu dengan orang yang beriman. Asalkan sama-sama kenal. Dengan satu masjid ini kenal. Ketika nanti yang meninggal itu roh yang belakangan itu akan disambut. Ini keterangannya. Ini firman Allah dulu di surah Ali Imran. Apa buktinya roh itu nanti bisa menyambut? Karena pada dasarnya roh itu bukan meninggal, tapi hidup di mana? Di sisi Allah. Meninggalnya di kehidupan dunia, tapi sudah pindah ke alam yang lain, yang di situ juga Allah berikan kehidupan, tapi sudah kehidupan yang berbeda. Dan roh ini juga nggak tahu kondisi orang yang hidup. Sangat dipahami, memahami contoh. Kalau roh tahu kondisi orang yang hidup, Pak, roh itu nggak akan tenang. Ya contoh Pak, dengan dukung apa Ganjar 2024, ternyata setelah coblosan meninggal. Tahu kondisi, tiba contoh Pak Ganjar kalah, tenang apa nggak didukung? Jadi kondisi orang meninggal itu, maaf, nggak tahu keadaan orang yang hidup. Kenapa? Karena sudah berbeda. Makanya kalau Syekh Al-Baraq mengatakan apa? Wa kadzalika al-mayyitu la ya'rifu ahwalihim. Orang yang mati itu tidak tahu kondisi keadaan keluarganya. Sering nggak akan tahu. Nanti akan kita bahas keterangannya. Dilihat ayatnya dulu. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilil amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kata Allah, janganlah kalian mengira, janganlah kalian menyangka orang-orang yang mati di jalan Allah benar-benar mati. Bal ahya', bahkan mereka itu hidup 'inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, yurzaqun, mereka dikasih rezeki. Ayat ini juga yang dijadikan hujjah oleh sebagian ulama untuk apa? Untuk mendatangi kuburan orang-orang yang saleh, kemudian berdoa di sisi kuburan orang yang saleh. Kenapa? Karena ulama ini memahami kuburan orang-orang yang saleh ini ruhnya masih hidup di mana? Di sisi Allah. Makanya kalau berdoa lewat perantara orang saleh ini, tak ubahnya jenengan minta bantuan ke wali kota lewat perantara orang dalam. Keterima? Minta apa namanya? Jadi ini bikin proposal. Yang bawa proposal jangan jenengan. Siapa? Orang dalam. Apa bahasanya? Tembus apa enggak? Tembus. Makanya orang kalau berdoa lewat orang dalam itu tembus. Makanya sebagian ulama kalau doa itu di kuburannya orang yang saleh, itu mustajabah. Tapi jenengan yang doa-doanya jarang diterima, gak punya orang dalam. Dan jenengan gak pernah ke wali. Pernah ke wali? Belum pernah doa di kuburan wali. Belum punya orang
Jadi saya tahunya ketika saya ikut dulu ke wali itu karena permintaan dari kelas sekolah. Ternyata ayat ini dijadikan dasar. Apa jawabannya? Kita ke kuburan tuh nggak minta karena haram hukumnya minta di kuburan. Benar, oh ini benar. Tak pikir kata beliau apa? Orang yang minta-minta di kuburan hukumnya musyrik, pelakunya musyrik. Tidak, oh ini benar. Ada tambahan. Nah, terus ngapain kita ke kuburan? Kita ke kuburan itu hanya minta tolong. Beda. Kalau minta itu langsung. Jadi dengan Mbak, besok anak saya mau ujian Mbak, tolong Mbak, apa mudahkan ujiannya. Ini namanya minta. Ini syirik Mbak. Tapi kalau minta tolong Mbak, tolong sampaikan kepada Allah. Kalau besok anak saya, anak didik saya mau ujian, tolong sampaikan semoga diberikan kemudahan dalam mengerjakan. Jadi beda. Ini namanya apa? Tawassul. Ditanya, iya tapi ongkirnya ditambah. Jadi ayatnya ini lagi. Apa? Inda rabbihim, hidup di sisi mereka, yurzaqun, dikasih rezeki. Bahkan lanjutannya, farihina bima atahumullahu min fadli, mereka bergembira disebabkan karunia yang Allah berikan kepada mereka, wa istabshirun, dan mereka kemudian saling memberikan kabar gembira billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, terhadap orang-orang yang masih tinggal di dunia atau yang hidup di belakang mereka, alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Asbabun nuzul ayat ini sebenarnya bukan masalah mati biasa, tapi mati syahid. Itu menimpa oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Haram. Jadi orang yang mati syahid itu kasih sama Allah, kasih kepada mereka apa? Dikasih kehidupan, dikasih rezeki dan sebagainya. Dan kemudian sampaikan kabar gembira ini kepada orang yang masih hidup agar mereka punya motivasi untuk mati syahid. Makanya didengar istiqomah, baca doa minta mati syahid. Apa doanya Umar? Masih ingat? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika. Itu jangan baca Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika. Kalau nggak hafal bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ya Allah mati syahid di jalan. Maka apa kata Nabi? Man sa'alallahu asy-syuhada bisudaqin balaghallahu manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firashi. Barang siapa yang minta kepada Allah ingin mati syahid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang ini ke derajat mati syahid walaupun dia mati di atas kasur. Jadi walaupun pada akhirnya kita matinya di atas kasur, tapi sama Allah derajatnya diangkat seperti orang mati syahid. Ini kalau kita berdoa ingin mati syahid. Baik. Ini sambutan roh. Hadis dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Annal mayyita idza urija bi ruhihi. Apabila ada seorang yang meninggal atau ruhnya dibawa ke langit, talaqqa taltaqihi al-arwah yas'alunahu 'anil ahya. Maka kemudian apa? Akan bertemu dengan siapa? Ruh orang-orang yang sudah meninggal. Jadi kalau nanti ada bapak kita mungkin meninggal, itu kan pasti kita punya orang yang sudah kita kenal, yang sudah meninggal duluan. Maka ketika yang meninggal belakangan ketemu dengan roh orang-orang yang meninggal duluan, yas'aluna 'anil ahya, kemudian ditanya. Contoh mungkin mohon maaf ya bapak meninggal duluan, habis itu 1 tahun kemudian disusul sama ibu. Ditanya langsung bapakku, ya Allah sehat. Pertanyaan. Apa jawabannya? Ayakul ba'dhum li ba'dhin dahulu hatta yastari. Kata roh yang lain yang menyambut Pak, si lanjut langsung ditanya, si kesel. Ini jangan langsung ditanya, biarkan dulu istirahat. Sama dengan
puasa sujud ditanya, "Yo kok panas?" Saya kesel, biarkan dulu. Ini subhanallah. Dan biarkan dulu. Sampai apa? Hatta istariha, sampai nanti dia bisa istirahat dulu. Fayaquluna lahu ma fa'ala fulan. Ini tanda bahwa orang mati itu tidak tahu kondisi keadaan keluarga. Apa? Ma fa'ala fulan. Ditanya, gimana si fulan itu? Ya aku takmir ini, takmir masjid. Apa jawabannya? Fayaqul amalu amila amal salih. Alhamdulillah, takmir istiqomah melakukan amal saleh sampai ketika aku meninggal masih tetap alhamdulillah melakukan amal saleh. Fayaqul ma fa'ala fulan bin fulan. Lah terus siapa sih itu? Mas Joko itu apa? Ditanya, apa jawabannya? Alam yang doa itu belum mendahului kami kok. Ini jadi ditanya, ya apa Mas Joko? Ya mesti 3 tahun yang lalu ini meninggal. Lah kok kaono? Baru atlis roh itu mengatakan apa? Fayaqul dhuhiba bi ilal hawiyah. Oh berarti dia itu meninggalnya bukan mati husnul khotimah, tapi husnul khotimah ditempatkan di illiyin, dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Jadi rohnya orang yang beriman itu saling saling sapa, saling ketemu. Ya apa sih? Alhamdulillah takmir aman. Jadi masalah ketika suami meninggal, kemudian tetangganya yang menyusul 1 tahun kemudian tanya, dia apa bujuku? Waduh, bujuku Rafinan. Ini subhanallah, ini hadisnya sahih. Ini jadikan hujah dasar bahwa ruh orang yang beriman itu akan bisa saling bertemu, bukan sebatas di dunia, tapi nanti akan berlanjut pertemuan itu di alam. Apa katakan hadis yang lain ini keterangannya? Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi ketika beliau menafsirkan surah An-Nisa ayat ke-69, kata beliau apa? Annal arwah qisman, sesungguhnya roh itu terbagi menjadi 2. Arwahun mu'adzabatun, roh yang diadab oleh Allah, wa arwahun mun'amah, dan sekelompok roh yang dikasih nikmat oleh Allah. Jadi roh itu ada 2. Ada ruh yang dikasih nikmat, ada ruh yang diadab. Ruh yang dikasih nikmat itu nanti kumpulnya di mana? Aliyin. Sedangkan ruh yang diadab oleh Allah di mana? Sijil. Jadi ruh itu ada 2. Fal mu'adzabatu fi syughulin bima hiya fihi minal 'adzabi. Fal mu'adzabatu, adapun ruh yang diadab fi syughulin, dalam kesibukan. Apa? Bima hiya fihi minal adab. Jadi orang yang ruhnya orang yang diadab oleh Allah itu di dalam kesibukan dengan adab ini. Makanya tidak mungkin kalau ruh ini balik ke dunia malam Jumat. Malam Jumat apa? Malam Jumat Kliwon contoh ya, maaf. Ini gambaran dohirnya begini. Malam Jumat Kliwon mulai. Kalau roh ini orang yang diadab, gimana minta izinnya? Malaikat, apa? Izin. Ojo diajak sih. Apa? Mulai malam Jumat Kliwon. Gak bisa. Engkau alasan. Ini turun malam Jumat Kliwon, ini malam Jumat apa? Masih wahim kok. Gak bisa. Artinya gini, roh itu gak mungkin balik. Kenapa tidak mungkin balik? Karena sudah berada di alam namanya barzah. Apa barzah itu? Barzah itu artinya dinding pemisah, pembatas yang tidak mungkin bisa ditembus untuk bisa kembali ke alam dunia. Makanya Allah katakan di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99. Apa kata Allah orang-orang yang kafir itu? Ketika orang-orang kafir itu meninggal, mereka berkata apa? Minta untuk dikembalikan ke alam dunia. Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya Allah, kembalikan aku ya Allah ke dunia. Untuk apa? Agar bisa melakukan amal saleh yang dulu sempat aku tinggalkan. Apa kata Allah? Innaha kalimatun wa qailuha wa bi wara'i barzakhun ila yaumi yub'atsun.
Di belakang mereka itu ada barzah, titik pembatas yang tidak mungkin bisa ditembus. Jadi ruhnya orang yang di Adam itu fi syughuli, di dalam kesibukan, disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan Adam. Maka karena sibuk dengan Adam apa? Maka terhalangi dari apa? Anit tazawwur wat talaqi wal, maka terhalangi dari tazawwur, dari ziarah. Makanya ruhnya orang kafir itu nggak mungkin bisa saling ketemu. Kayak WA, kayak apa? Ya, nggak bisa saling ngobrol, Pak. Ruhnya kenapa? Karena ruhnya orang kafir atau ruhnya orang yang di Adam itu dalam kondisi ditawan, jadi nggak bisa kemana-mana. Beda dengan orang yang beriman. Kalau kata Syekh Abdul As-Rajihi, wa arwahul mun'amatu, adapun ruhnya orang-orang yang dikasih nikmat, al-mursalah. Ini al-mursal itu artinya bebas. Jadi nggak dibatasi. Ghairu mahbusah, tidak tertawan. Tatalaki wa tatazawwir, bahkan nanti bisa saling bertemu, bisa saling berkunjung. Bisa sama nanti tanya yang sudah meninggal semua, tanya Mas Dono Pak Dono di mana? Japri, Sherlock, berkunjung, ketemu. Setelah bertemu apa? Wa tadakkaru ma kana min hafid dunya, bahkan orang yang sudah meninggal ini ketika pernah ketemu di dunia itu akan membicarakan di kehidupan dunia. Alhamdulillah ya Allah, kita bisa saling ibadah sehingga alhamdulillah Allah fatah husnul khotimah bisa ketemu. Coba dengan perhatikan tetangga, Gus 5 tahun yang lalu meninggal, tak boleh dikiri kok. Kenapa? Tak jangan masjid, alasan apa? Nunggu pensiun. Tajak kajian, gak sempat. Diajak tilawah tahsin Quran, bodoh alasannya. Akhirnya terlama. Wa ma yakun min ahli dunya, selama mereka kenal di dunia. Fatakunu kullu ruhin ma'a rafiqiha, maka ruh itu akan kumpul bersama dengan rafiq, berkumpul dengan temannya, berkumpul dengan partnernya, berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya. Maka suami sama istri, anak, orang tua, mantu, mertua itu akan kumpul nanti di alam ruh yang sama. Tapi ingat ya, apa? Allatu ala mithli amaliha, selama amalannya mereka setara. Kalau suaminya solih banget, istrinya standar, rafiqnya beda, makanya jangan berharap nanti apa ya mungkin lagi aku tak mengunjungi Nabi Muhammad terus menerus. Ini kata faruhu nabiyina Muhammad sallallahu fil rafiqil a'la, sedangkan ruhnya Nabi Muhammad itu di rafiqil a'la, di apa level yang tertinggi. Kalau bintangnya ini, kalau hotel Rasulullah itu bintang 5. Kalau bapak ibu bintang kira-kira dengan standar amal ini bintang 7 mumet ya, bintang 7 tuh buyar ya. Jadi beda, artinya kebersamaan ini ada 3 syaratnya. Apa? Pertama, sama-sama hidup di dunia. Yang kedua, kenal ya, artinya di dunia sama-sama kenal. Yang kedua, sama-sama melakukan amal yang saleh, yang amal salehnya apa? Setara. Jadi standarnya itu kan apa? Mungkin amal salehnya dia sekelas kan, sama-sama 11-12 kan. Plus 11-200 yo jauh, ini gak akan ketemu nanti dalam. Kemudian para jamaah rahmati Allah, yang ketiga meninggalnya husnul khatimah. Kita lanjutkan. Ini kata masih kata Abdul Aziz Ar-Rajihi. Wa dalilu ala tazawwuriha, dan dalil atas apa? Tazawwur. Tazawwur itu dalil atas apa? Ruh itu bisa saling berkunjung. Wa talaqiha, dan ruh itu bisa saling bertatap muka, bisa saling bertemu. Fi qouli ta'ala, ini dalil yang dipakai. Wa may yuti'illah wa rasul, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul. Jadi syarat pertamanya ya, agar ruh bisa saling ketemu, di dunia bertemu, di alam barzakh bertemu, di surga nanti bertemu. Syaratnya ada 2. Apa? Taat pada Allah dan taat pada Rasul. Faulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim, maka orang-orang yang taat pada Allah
Bersama dengan siapa? Minan nabiyyin. Jadi orang yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya akan dikumpulkan dengan para nabi. Wasiddiqin. Siddiq, apa siddiq itu? Para pencinta, pembela kebenaran, itu namanya as-siddiq. Yang ketiga siapa lagi? Wasyuhada, kumpul dengan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan kumpul bersama dengan orang-orang yang saleh. Ini yang paling indah. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah kata Allah teman-teman yang terbaik. Jadi teman yang terbaik ini nabi, para nabi, as-siddiqin, asyuhada, as-salihin, teman yang terbaik. Untuk bisa berteman dengan 4 orang yang Allah beranikan ini, maka hendaklah kita taat pada Allah dan Rasul. Apa keutamaannya? Wa hadhil ma'iyatu thabitatun fid dunya. Ini pertemanan yang abadi di dunia. Kan dengan berteman, kenal tetangga, kenal di dunia, maka nanti pertemanan akan berlanjut di mana? Wa fi daril barzah, gak kali dulu ke alam barzah. Jadi di alam barzah itu juga akan melanjutkan pertemanan. Rohnya itu bisa saling berteman. Yang ketiga, wa fi daril jaza, dan akan berlanjut pertemanan nanti berada di dalam surga. Jadi orang akan bersama dengan orang yang dicintai di 3 alam. Ini keterangannya, wal mar'u ma'man ahabba fi hadhihi dauri ats-tsalati. Orang itu akan bersama dengan orang yang dicintai di 3 alam. Jadi suami istri saling mencintai di dunia. Nanti akan lanjut di mana? Di alam barzah. Plus nanti akan lanjut di surga. Dengan apa syaratnya tadi? Amalannya semisal. Makanya jangan soleh demikianlah. Tahajud istrinya bagus tahajud, jangan bangunin tahajud, ambil air percikin wajahnya, belum bangun ya sirah. Kenapa? Biar amalnya sama, nanti insya Allah ini selevel dalam satu rafiq insya Allah. Jadi ruhnya orang yang beriman tempatnya di mana? Aliyin, dan ruh orang yang dialiyin akan sama-sama saling bisa bertemu insya Allah. Nanti akan kita bahas lanjutannya bagaimana dengan ruhnya orang kafir dan bagaimana pertanyaan nanti di dalam kubur. Insya Allah semoga Allah berikan kita istiqamah melakukan amal yang salih. Semoga kebersamaan ini menjadi kebersamaan yang abadi fi dunya, abadi fi daril barzah, dan abadi nanti fi daril jazaa, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi